Soal yang pertama, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil, 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Nah, masih ingat ya teman-teman, refleks apa ya yang terjadi pada bayi tersebut ya. Langsung kita ke option A, rooting, B, grasping, C, Babinski, D, sucking, atau E, Moro. Kira-kira mana nih teman-teman jawaban yang nomor 1 ya untuk soal nomor 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. B, refleks grasping, yaitu refleks menggenggam, berarti bukan ya teman-teman. C, Babinski, yaitu Babinski itu refleks yang jika ketika menyentuh telapak kaki bayi mereka akan merespon ya teman-teman. Kemudian refleks sucking, yaitu refleks menghisap teman-teman. Lalu refleks Moro, yaitu refleks terkejut atau ketika tangan ditepukkan di depan bayi akan terkejut, kemudian tangannya akan bergerak seperti melingkar pada tubuh ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Iya benar ya teman-teman, adalah rooting. Kenapa rooting? Baik, akan saya jelaskan. Refleks rooting adalah refleks yang terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh di bagian pinggir mulutnya ya. Sebagai respon bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya. Nah, di soal itu kan dijelaskan bahwa ada jari diletakkan di dekat mulut bayi, kemudian bayi mencari jari tersebut ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah refleks rooting. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki anak kedua baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi menyusui dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48 cm, berat badan 2600 gram, telah diberikan suntikan vitamin K1. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ditanyakan asuhan apa yang tepat pada kasus di atas ya teman-teman. Oke, kita ke option ya teman-teman. A, memandikan, B, melanjutkan IMD, C, memfasilitasi roaming in, D, melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E, memberikan suntikan imunisasi hepatitis 0. Nah, kira-kira apa nih jawaban teman-teman? Oke, langsung ya kita ke jawaban teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu yang E ya, memberikan suntikan imunisasi hepatitis B HB0 ya teman-teman. Kenapa yang A? Kenapa tidak memandikan bayi ya? Padahal di situ sudah 6 jam postpartum. Nah, karena di soal dijelaskan bahwa baru pasien tersebut baru mendapatkan suntikan Vitka ya teman-teman. Jadi belum dilakukan atau memberikan suntikan HB0. Jadi langkah selanjutnya yaitu memberikan suntikan imunisasi hepatitis 0 ya teman-teman. Baik, akan saya jelaskan. Vaksinasi hepatitis B pada bayi baru lahir sangat penting untuk diberikan. Semua bayi baru lahir harus sudah divaksinasi hepatitis B ya sebelum pulang dari rumah sakit. Terbaik dalam waktu kurang dari 12 jam setelah lahir, bukan 1 jam ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Untuk jawaban soal nomor 2, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri, riwayat kelahiran anak pertama, usia gestasi 38 minggu kala 2 lama. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Oke, kita langsung ke option ya teman-teman. A, gangguan fungsi motorik, B, masalah vaskularisasi, C, kelainan jantung, D, asfiksia, atau E, apnea. Oke, kita langsung ke jawabannya teman-teman. Apa kira-kira teman-teman jawabannya? Benar sekali ya, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu asfiksia ya. Kita ke pembahasan ya teman-teman.
Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Oke, paham ya teman-teman? Untuk penjelasan soal nomor 3, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan, tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Denyut jantung 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaan, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ingat ya teman-teman, data fokusnya adalah umur bayi 3 hari, kemudian ada tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Ya, ingat 3 hari ya teman-teman usia bayi tersebut. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kita ke option terlebih dahulu ya. A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, B. C. Bayi normal, D. Ken ikterus, atau E. Latarargi. Langsung ya kita ke jawaban, yaitu yang A ya, ikterus fisiologis. Kenapa ikterus fisiologis teman-teman? Kita langsung ke pembahasan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanda gejala ikterus fisiologis dapat berupa letargi dan malas. Bagian putih bola mata bayi terlihat kuning. Bayi yang tidak mau menyusu atau tidur terus-menerus. Bila kulitnya ditekan beberapa detik akan terlihat warna kekuning-kuningan. Tangisan bernada tinggi, kulit berwarna kuning timbul pada hari kedua dan ketiga ya teman-teman. Pada soal tadi dijelaskan bahwa usia bayi tersebut 3 hari. Kadar bilirubin indirect sesudah 2 kali 24 jam tidak melewati 15 mg/sen pada neonatus cukup bulan dan 10 mg/sen pada neonatus kurang bulan. Jadi paham ya teman-teman untuk penjelasan soal ikterus fisiologis pada bayi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima teman-teman, seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan. BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja. Minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, ini di sini keadaan bayinya adalah diare lebih dari 2 minggu ya teman-teman. Karena dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi 14 hari ya teman-teman. Kita ke option A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare dengan dehidrasi berat, atau E. Diare dengan dehidrasi sedang. Nah, kita langsung ke jawaban ya. Jawaban yang tepat yaitu B. Diare persisten. Kita ke pembahasan ya teman-teman. Kenapa jawabannya bisa diare persisten? Pembahasan, kondisi pada kasus tersebut adalah diare namun tidak menunjukkan tanda dehidrasi. Karena kasus terjadi lebih dari 14 hari, maka disebut sebagai diare persisten. Apabila terdapat darah dalam tinja, kemungkinan terjadi disentri ya teman-teman. Paham? Untuk soal yang nomor